Boleh disunnahkan oleh Nabi. Tapi itu yang kita tinggalkan, Pak. Ini Assalamualaikum, lupa dimasuk. Iya. Angka lalu Pak aku pasai, tapi dua mau pinangkah. Palalu dale itu. Tapi dia itu gagap. Tidak ada di sini. Insya Allah. Ini sudah 1 jam ini. Oh iya, betul. Iya. Ditambah sedikit. Begini. Saya kasih ilmunya. Sebenarnya dalam agama ini, Pak, ada konsep yang sangat mudah. Cuma kadang-kala di jamaah tablik itu kadang teman-teman saya di jamaah tablik, saya kadang berbangga dengan dakwahnya. Tapi saya juga kadang kasihan. Karena ada istilah sekarang yang seakan-akan memisahkan. Guru Kiai Yusuf itu sudah menjelaskan. Guru Klisi Dendring. Ketika orang mengatakan dunia itu sementara, akhirat selamanya. Karena ada istilah itu. Ini istilah benar, Pak. Kalau dipahami salah itu fatal. Betul. Istilahnya benar, tapi kalau salah dimemahami itu fatal itu. Kenapa? Saya kasih tahu. Dalam hidup ini, ketika kita menghitung nanti ibadah kalau di masjid, bangkrut betul kita itu. Ya kuya paniasa pakasibia ko sampaja, rogila datongan. Kenapa? Kita berapa kali sholat saja? 5 kali toh. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau 5 menit satu waktu sholat, berarti hanya 25 menit. Nah kita dikasih waktu 24 jam. Jadi kalau 25 menit kita mau hitung itu yang kita pakai sholat, itu yang mau dihadapkan sama Allah. Nah kita dikasih waktu 24 jam. Hanya tidak cukup setengah jam, kita pakai melapor, bangkrut betul kita itu. Belum lagi gosipnya setengah jam. Sholat maghrib 5 menit, gosip 1 jam. Tunggu waktu isya. Bangkrut betul kita itu. Belum lagi keikhlasan, belum lagi kehusyuan dalam sholat. Makanya Rasulullah itu sudah mempatok itu. Ulama dulu dalam tasawuf sudah mempatok. Ini yang saya mau kasih, ini yang terakhir. Bagaimana caranya mematok itu? Begini. Orang tidur, bagaimana orang tidur itu 8 jam, itu bisa menjadi sholat. Kan itu dicari. Orang sholat, kita tidur, itu sama-sama pahalanya. Maka bahwa tidak bisa itu Ustaz. Oh bisa Pak. Justru bisa dikalahkan orang sholat itu dengan tidur. Makanya ada itu mengatakan an-naumul alim khairum min sholatil jahil. Tidurnya orang alim mengalahkan sholatnya orang bodoh. Kalau salah paham ini Pak fatal. Bagaimana caranya? Itu kan ada kisahnya. Iblis mau masuk masjid, bolak-balik di pintu sudah masuk begini mundur lagi, masuk begini mundur lagi. Nabi lihat, ini siapa? Kayaknya enggak saya. Dia lihat, oh ternyata iblis. Dia tanya, kenapa kok begitu? Sudah masuk kembali lagi. Iblis bilang, saya mau masuk ganggu itu orang yang sholat, tapi saya takut sama itu orang yang tidur. Itu hadis sahih Pak. Nabi mengatakan, kok bisa? Mana kami tahu iya atau tidur dia minta atau sampajangnya? Agak nasam. Orang yang tidur itu, orang tidak pernah berhenti berzikir kemudian dia tidur. Tapi yang sholat itu ingatannya lari-lari. Inilah sehingga ada istilah an-naumul alim khairum min sholatil jahil. Tidurnya orang alim mengalahkan sholatnya orang bodoh. Bagaimana caranya? Nah ini kuncinya. Kalau mau tidur, niatkan. Nah, ini niatkan. Bahwa mau tidur lebih awal supaya saya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur itu dihitung sholat. Karena tidurnya untuk sholat. Ini yang disebut dengan tidur ilahiyah. 3 tidur itu yang berpahala. Tidurnya orang untuk bangun cepat sholat. Sama tidurnya orang yang istirahat karena sudah sholat. Untuk sholat. Sudah sholat tahajud sampai jam 3, nanti jam 4:30 baru masuk subuh, dia mengatakan, saya agak kelelahan mau tidur-tidur dulu untuk supaya bangun sholat subuh. Itu berapa lama dia tidur, itu dihitung sholat. Coba. Dan satu-satunya ibadah Pak yang tidak ada dosanya itu tidur. Iya. Karena orang sholat itu bisa berdosa. Ada kemakirik-kirik minta iman. Lampi Pak bacaan lu menjon. Kan ada begitu. Tapi orang tidur itu kan tidak ada dosanya. Makanya mengatakan nanaumu tarkul haram. Satu-satunya ibadah yang meninggalkan haram itu cuma tidur. Tidak ada dosanya orang tidur. Bagaimana orang tidur bisa berdosa? Nah tidak bisa gosip, tidak bisa. Tidak ada.
Makanya orang yang tidur itu untuk bangun sholat. Sama kita. Matin rumah sijak napa motok menonton Pak Golo. Itu kan tidak ada apa-apa itu. Kenapa kita disuruh berniat sebelum tidur? Karena di situ kuncinya, Pak. Kalau kita tidur 8 jam, berarti dihitung sholat sunat 8 jam. Semua tidur harus dibawa ke situ. Nanti kan ada yang mengikat. Jadi hadisnya Nabi mengatakan umat adalah umat yang paling beruntung karena meninggalkan satu kebaikan menuju kepada kebaikan yang lain. Bagaimana caranya? Nanti kalau sujud terakhir sholat subuh, itu niatkan untuk sholat duhur. Ya naruh ya sampai tepat tuh. Ini yang orang tidak tahu, Pak. Baru dia salahkan, mengatakan, oh itu tareka salah itu. Dia tidak paham, itu hadis Nabi. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali membahas dalam kitabnya itu khusus bab tentang niat. Kenapa? Karena niat kunci segalanya. Makanya kalau sholat duhur, kalau sudah sholat duhur, di sujud terakhir, niatkan untuk sholat asar. Kalau kau meninggal antara duhur dengan asar, berarti meninggalmu menuju ke sholat. Itu orang mati syahid. Itulah kenapa diistilahkan ada orang meninggal di tempat tidurnya, tapi dia tetap mati syahid. Ini yang orang tidak tahu. Disembunyikan betul itu. Nah subula dia itu, napa terika ke mak geremanu, padahal gampang saja itu, Pak. Iya. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya beda tuh niat sempajang, beda niat mau sholat. Niat sholat itu ada pada takbir, niat mau sholat itu di sujud terakhir. Itu kuncinya. Karena makanya orang yang berniat melakukan satu kebaikan itu sudah dicatat di sisi Allah. Dan itu sudah dijaga. Oh kalau bapak sujud terakhir sholat duhur baru tidak berniat sholat asar, kalau meninggal kan terputus itu. Makanya itu nangka yasa kada sampai tepat tuh. Nah, ini sudah tahu situ toh. Nah, ini gampang sekali, Pak. Nah, kalau tidak tahu itu fatal itu. Kalau jenis terluka kan lain lagi. Saya tidak bahas itu dulu. Nanti stres kalau masuk banyak sekali itu. Kemudian itu tadi, makanya di dalam sholat kita harus pakai itu, Pak. Pakai itu. Jadi sebelum di sujud terakhir itu pakai. Ada yang pakai sebelum salam. Kalau saya pakai sujud terakhir paling aman. Sujud terakhir. Walaupun sholat kan penutupnya di salam toh. Jadi setiap kita sambung itu, sambung terus. Orang keluarkan zakat tahun ini, niatkan juga berzakat tahun depan. Ketika rezekimu sudah tidak cukup, itu sudah dicatat kebaikannya selamanya. Di sujud terakhir kalau sholat tarawih, itu niatkan untuk sholat tarawih tahun depan. Itu kau sudah dicatat untuk tembus ke situ. Jika kau kurban tahun ini, niatkan untuk kurban tahun depan. Makanya disuruh datang kalau mau disembelih. Supaya di situ berniat. Supaya tembus dengan tahun depan. Kalau kau tidak sempat lagi berkurban, pahalanya kau sudah dapat. Itu rugi betul kita itu. Makanya kita ini berjalan terus menuju kebaikan. Kemudian penutupnya, kalau kita ke pasar apa yang kita bilang? Kita selalu bilang, melo pasai sapa-sapa dale. Itu keliru betul itu. Itu rezeki sudah tidak dicari, Pak, karena sudah ada. Cuma mau diambil. Aja tak kada kalau sapa dale. Akadaki meka lo mala dale halala na Allah Ta'ala. Untuk keluarga dan anak-anakku. Rasulullah mengatakan, man kharaja fi baiti, siapa yang tinggalkan rumahnya untuk mengambil nafkah halalnya, nafkah rezeki halal Allah untuk diri, keluarga dan anak-anaknya, maka perjalanannya dihitung jihad fisabilillah. Berapa lama kita duduk di pasar menjual itu dihitung jihad. Maka inilah makna jadikan seluruh hidupmu ibadah karena Allah. Itulah makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang banyak orang tidak tahu, Pak. Padahal setiap hari dia baca. Tapi insya Allah jamaah sini sudah tahu. Iya. Makasih tahu. Alhamdulillah. Itu saja dipakai. Pakai itu, Bu. Ibu-ibu itu luar biasa pahalanya. Tapi saya kasih kunci. Ini penutupnya. Kunci kehidupan itu, Pak. Sebenarnya cuma 3. Takzim kepada orang tua. Orang tua itu ada 2. Orang tua yang melahirkan kita dan orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu. Itu mertua. Yang kedua, takzim kepada guru-guru yang mengajarkan kepadamu walaupun harfan, walaupun 1 huruf. Kalau kau mau hidupmu berkah, takzim kepada 3 orang. Orang tuamu, orang tua menyerahkan anaknya kepadamu, dan kepada guru-gurumu. Jika engkau perbaiki adabmu, akhlakmu kepadanya, dan takzim kepadanya, hidupmu akan berkah. Ditambah 1, istrimu. Saya kasih tahu, Pak.
Iya, saya tidak mengatakan satu saja, jelasnya istri. Kenapa? Konsep hidup kalau berkah itu dari istri. Bapak-bapak melihat orang sukses itu bukan dari dia sepenuhnya. Itu besar pengaruhnya siapa yang di sampingnya. Betul, Pak. Jika engkau perbaiki kasih sayangmu kepada istrimu, maka hidupmu pasti berkah, rezekimu akan berkah. Tapi ketika engkau mencoba menyeleweng, pasti kau akan jatuh. Dan disitulah awal kehancuran manusia. Kita mau tahu, Soeharto orang hebat, siapa yang tidak kenal? Dengan tangan besinya dia memimpin. Tapi ketika Ibu Tin wafat, tidak bisa bangkit. Habibie orang hebat, siapa yang tidak mengakui Pak Habibie? Tapi ketika Ibu Ainun wafat, selesai. Susilo Bambang Yudhoyono yang masih hidup sampai hari ini. Hebat, 2 kali jadi presiden. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Itu yang orang tidak baca. Itu kuncinya. Makanya saya selalu bilang, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, maka hidupnya pasti berkah. Pejabat yang hebat, lihat siapa yang di sampingnya. Bukan dia, Pak. Karena tangannya istri, itu 3 kali lebih cepat doanya diijabah dibanding laki-laki. Baru saya kasih tahu, kalau kita mau tahu, pimpinan pondok pesantren ada di Jawa, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis dia hafal, tinggal di pondok pesantren, ribuan santrinya, tapi dia jatuh sehina-hinanya hanya karena selingkuh. Orang yang hafal Quran pun sudah dijamin selamat, bisa dihinakan oleh Allah, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu kunci. Maka pejabat, orang kaya, kalau mau mencoba main perempuan, pikirkan itu. Karena di situ awal kehancuran. Dan pasti sehina, makanya wasa'asabila. Dan ayat pasti benar, Pak, tidak mungkin. Itu kuncinya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.